Beberapa hari lalu gue baru aja dapet chat dari seorang teman lama yang mendadak jadi menawarkan bakso goreng yang dijual online. Melalui pesan singkatnya itu, dia yang merupakan seorang tour guide bercerita kalau dirinya dirumahkan karena agensi sedang sepi klien. Jadi untuk mencari uang tambahan, dia menjual bakso goreng buatannya. Fenomena ini pasti udah gak asing lagi bagi kita semua. Banyak orang di sekitar atau bahkan kita sendiri yang harus alih profesi lantaran pasca corona masuk ke Indonesia, pekerjaan kita yang semula sudah nggak bisa diandalkan lagi. Keadaan ini tentu semakin miris dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai wilayah. Untuk itu Quick Insight akan membahas apa saja dampak PSBB ini. Ibu kota mulai menerapkan PSBB per 10 April 2020 lalu, disusul oleh 5 kota dan kabupaten di Jawa Barat pada 15 April 2020, dan tentunya masih ada beberapa wilayah lain yang menyusul. PSBB yang diberlakukan berupa penghentian sistem belajar dan mengajar di sekolah, dan pembatasan proses bekerja di tempat kerja, serta menggantikan kedua hal ini dengan melakukan aktivitas tersebut di rumah. Tapi nggak semua tempat kerja diliburkan aktivitasnya. Ada 8 sektor yang harus tetap beroperasi di antaranya, kesehatan, pangan, energi, komunikasi, dan beberapa sektor esensial lainnya. Kemudian pembatasan juga diterapkan untuk kegiatan keagamaan dan transportasi. Sebenarnya PSBB nggak jauh berbeda dengan social maupun physical distancing yang selama ini digaungkan oleh pemerintah. Hanya saja PSBB itu tegas dan ada sanksinya. Sekalipun dirasa PSBB ini merupakan solusi yang paling tepat bagi beberapa daerah untuk menekan jumlah penyebaran virus corona, PSBB memiliki dampak pada sektor perekonomian. Meskipun cuma ibu kota dan beberapa daerah aja yang menerapkan PSBB, tapi menurut ekonom Indef, Bima Yudhistira, 70% perputaran uang terjadi di Jakarta. Dan Jakarta juga merupakan penyumbang pendapatan nasional yang cukup signifikan. Jadi dampaknya bisa dirasakan secara nasional juga. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sinta Kamdani berpendapat kinerja sektor-sektor di luar pengecualian aturan PSBB akan menurun atau bahkan mendekati dorman atau mati. Dari statement ini kita tahu kalau beberapa sektor usaha seperti farmasi misalnya justru akan mendapatkan keuntungan dari adanya pandemi ini. Tapi sektor angkutan umum bisa-bisa mati suri. Bahkan sebelum PSBB diterapkan, menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Karmelita Hartoto, pelaku usaha transportasi yang paling merasakan dampaknya. Apalagi dalam situasi sekarang yang diperketat. Gak cuma ojek online, tapi transportasi udara pun juga mengalami penurunan yang drastis. Selain itu, sektor pariwisata juga nggak kalah terdampaknya. Bahkan, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Mandiri Indonesia Saiful Busron mengatakan banyak dari anggotanya yang bekerja di sektor pariwisata di PHK atau gajinya dipotong 50%. Hingga 7 April 2020, Kepala Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Andriansah melaporkan sudah ada 50.000 lebih buruh yang di PHK di DKI Jakarta. Dan jumlah ini akan terus bertambah sampai pandemi mereda. Situasi yang dialami Indonesia ini memang gak mudah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui pandemi corona ini lebih sulit dihadapi ketimbang krisis moneter 2008 karena penyebabnya masih belum bisa ditahan. Terus apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah terutama dalam mengimbangi dampak negatif PSBB? Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Profesor Karunia Firdausi berpendapat untuk menyeimbangkan efek samping PSBB, pemerintah harus sigap dalam memfasilitasi masyarakat kecil, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sebenarnya hal ini sedang dilakukan pemerintah saat ini, salah satunya melalui bantuan langsung tunai dan paket sembako. Menteri Sosial Juliari Batubara memaparkan bantuan sebesar Rp600.000 per kakak dan paket sembako per bulan akan diberikan secara cuma-cuma bagi warga yang tinggal di wilayah Jabodetabek. Masyarakat yang bisa menerima sembako adalah mereka yang sudah terdata sebagai keluarga penerima manfaat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Terus buat para pekerja yang di PHK karena COVID-19, pemerintah juga telah membuka pendaftaran kartu prakerja. Jadi nanti para pekerja yang lolos pendaftaran akan diberikan pelatihan dan bantuan dana. Kalau di total, seorang bisa mendapatkan Rp3,5 juta. Plus dapat sertifikat kalau sudah selesai mengikuti pelatihan yang tentunya bisa dipakai saat ngelamar kerjaan nanti. Intinya so far masih belum ada jalan lain yang lebih efektif dari PSBB untuk menekan penyebaran COVID-19. Ya, sekalipun itu berarti kita juga harus menerima imbasnya. Makanya Profesor Karunia menyarankan agar pelaksanaan PSBB bisa diperketat. Jadi bisa secepatnya mengatasi pandemi ini dan warga bisa kembali bekerja secara normal. Jadi gimana menurut kalian pelaksanaan PSBB di beberapa wilayah di Indonesia ini? Tulis komentar kalian di bawah ya.